Baik, selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Sukiyoto, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semoga pada hari ini semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Malam ini kita kembali memulai kelas kita dalam pembahasan bab 6, yaitu masih di part yang sekarang memasuki part 22. Sebelum kita memulai kelas kita, seperti biasa kita akan sama-sama terlebih dahulu untuk membacakan nama Karabata. Saya izin untuk share screen. Sebentar. Baik, mari dengan sikat tangan beranjali kita akan sama-sama mengagungkan guru kita, Sang Buddha, dengan membacakan nama Karabata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagawata dhammo Namang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami. Baik, untuk selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Untuk layar dan waktu pada Romo Ruby, saya silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Sebelum kita berbincang dhamma, mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihoto, Namo Buddhaya. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di tengah-tengah kesibukan menjelang tutup tahun. Kita masih mau belajar dhamma dengan baik. Sebenarnya materi bab 6 ini cukup bagus sekali ya. Terutama nanti kita belajar di rupa witi. Cuman mohon maaf, karena kesibukan saya jadinya tersendat-sendat ya pelajaran kita. Tapi mungkin someday kita harus mengulang bab 6 tapi secara helikopter view supaya kita bisa melihat parselnya ya, rangkaiannya kenapa bisa seperti itu. Karena saya yakinlah mungkin ini part yang ke-22 tapi waktu yang sangat lama karena kan kita banyak proyeknya ya, banyak liburnya. Mohon maaf sekali lagi, tapi mungkin setelah bab 6 ini selesai, saya akan punya freedom, kebebasan untuk bisa mencari ladang baru untuk melakukan pembabaran dhamma di tempat yang lain. Tapi ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal yang baik buat teman-teman ya. Karena belajar abhidhamma itu memang harus diulang, harus diulang, harus diulang. Saya bertemu dengan beberapa tokoh petinggi agama Buddha gitu ya, dengan pengajaran-pengajarannya. Kalau kita mau melihat intisari ajaran Buddhism, memang dhamma hanya dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing sehingga yaitu tadi kadarnya berbeda-beda. Kadar dari kualitasnya berbeda-beda. Untuk kita mengenal abhidhamma, karena abhidhamma itu mengajarkan kita kehidupan ini sebagaimana adanya. Kadang ada buah, ada kama ya. Dan kita semestinya harus menyadari bahwa kehidupan ini adalah sebuah proses perjalanan kama dan vipaka. Tidak mungkin semua datang menghampiri kehidupan kita kalau tidak ada kama dan vipaka. Dan mestinya pengetahuan itu menjadi basic buat kita untuk menata kehidupan ini jauh lebih baik.
Karena sekali lagi, kalau orang tidak bisa memahami mana buah, mana hasil, atau mana 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 perbuatan, mana hasil, maka kita belum memiliki yang namanya pandangan benar. Karena itulah terus dimunculkan kesadaran kita supaya pandangan benar ini bisa muncul. Karena kehidupan ini kan supaya kita pernah belajar di bab 5 bahwa profesi kita adalah karma kita. Profesi kita adalah perbuatan kita. Dan tentu apa yang sudah kita lakukan kan kita tidak perlu memberikan uh, expose apa yang kita lakukan hari ini gitu ya. Tapi semua akan berproses sesuai dengan namanya sendiri-sendiri. Itu saja mungkin sebagai penghantar membuat kita belajar Abhidhamma hari ini. Sekarang saya izinkan saya menggunakan whiteboard ya. Jadi kita sudah belajar Pawati dari kita sudah belajar Pawati dari apa sampai mana, sampai asalnya sata sudah ya, arupa bumi sudah ya, Julusi ya. Oh sudah banyak dalamnya kita belajar. Karena apa namanya ternyata sudah banyak yang kita pelajari. Nah sekarang kita mau belajar tentang eh, tadi rupa sudah ya. Saya ingin memberikan masukan sama teman-teman bahwa apa sih yang kita pelajari dari rupa Pawati ya. Biar teman-teman tahu apa sih yang kita pelajari dari rupa Pawati Kala, Kama ya, rupa Pawati Kama. Gitu kan? Apa sih yang kita pelajari rupa Pawati Kama? Tentu teman-teman paham. Ada satu proses. Apa sih rupa Pawati Kama? Itu adalah urutan keberadaan atau kejadian materi. Ini kan adalah urutan atau kalau boleh bilang kejadian atau keberadaan boleh. Keberadaan atau juga kejadian dari materi gitu kan. Nah, karena kita belajarnya urutan kejadian dari materi, maka teman-teman harus memahami nih bahwa kehidupan itu urutannya kayak gimana sih? Kehidupan ini kan dari yang namanya Pati Sandi gitu kan. Pati Sandi. Apa itu Pati Sandi? Kelahiran kembali gitu ya. Dan selama Pati Sandi nanti kan ini kan ada prosesnya. Prosesnya sampai nanti kita akan berujung dengan yang namanya cuti atau kematian. Begitu ya teman-teman ya, cuti atau kematian. Nah, kalau kita lihat bahwa kita sedang mempelajari yang namanya rupa Pawati Kama. Dan kita pernah belajar bahwa yang namanya momen kama atau buah kama itu dihasilkan dari Pati Sandi dan sepanjang kehidupan atau Pawati. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara rupa Pawati Kama, maka kita mempelajari berdasarkan kelahiran. Kelahiran ini kalau disebut Pati Sandi, kalau di dalam suta ada istilah namanya Sambawa. Boleh istilah itu sama ya. Sambawa atau kelahiran ya. Berdasarkan kelahiran. Kelahiran. Lalu kejadian sehari-hari nih. Dari kita lahir sampai kita meninggal kan ada yang namanya kejadian sehari-hari. Kalau kita umurnya 50 ya 50, 60 ya. Ini namanya kejadian sehari-hari. Gitu ya. Dan kejadian sehari-hari itu dalam terminologi Buddhis namanya Pawati. Tuh, Anda bisa lihat di urutannya kayak gitu ya. Dan tentu eh, ini kan cuti ini kan nanti kalau kita cuti ini nanti kan pada saat kita meninggal dunia kan nanti kita pernah belajar tuh. Yang main adalah apa? Kama Jarupa,
gitu kan? Sama Jarupa, terus Cita Jarupa, lalu ada apa lagi? Utu Jarupa, ya, lalu ada Ahara Jarupa. Kita pernah belajar nanti kemarin pada saat Manupati Sandi mana yang lenyapnya yang mana. Nanti kita perjelas lagi pada saat kita belajar kita. Nah, karena kita sedang berbicara bahwa kelahiran kita ini sekarang kita bicara human, orang kan, kita bicara bahwa yang kita sedang pelajari adalah kita sebagai manusia atau manusia. Manusia ini kan kategorinya sebagai apa? Kalau kita bicara manusia itu kategorinya apa? Ya, kategorinya kan kategori makhluk yang kelompoknya apa? Kelompok apa sih teman-teman kalau kalau kita jadi manusia? Kelompok apa? Lingkup indriawi ya. Kita bicara di lingkup indriawi. Gitu kan? Atau di bumi lingkup indriawi boleh. Bumi lingkup indriawi. Ada berapa sih eh, apa namanya momen? Ada berapa sih kelompok lingkup indriawi? Masih ingat ada 11 alam kan? Ya, dibagi dua sebenarnya Pak. Sugati dan Sugati gitu kan? Yang Dugati ada 4 alam apa ya kan? Yang ini ada 6 alam dewa dan ini ada 1 alam manusia. Nah, kita harus juga belajar nih. Kalau kita sedang belajar tentang lingkup indriawi, maka teman-teman harus bisa menyadari bahwa hmm, ini terkait dengan apa nih? Terkait dengan cara dia dilahirkan. Terkait dengan Sambawa atau Patisandi. Apa sih, gimana sih caranya dia lahir? Kan kita pernah belajar bahwa kelahiran manusia itu, kelahiran makhluk itu adalah melalui beberapa cara. Setiap, kalau kita manusia nih, kita kan karena belajar kemarin ya, bahwa setiap manusia kalau lahir punya 27 rupa ya. Kalau dia normal, karena tidak mungkin dia punya hmm, 2 jenis alat kelamin itu, kalau ada berarti dia tidak normal. Nah, kalau kita belajar tentang, jadi kalau kita bicara yang kita pelajari selama rupa pawati kama adalah patisandi atau tumimba lahir. Jadi kita belajar tentang patisandi atau tumimba lahir ya, tumimba lahir. Nah, setelah kita mempelajari patisandi tumimba lahir, maka ada beberapa cara. Teman-teman tahu, kita masih ingat yang pertama ada yang namanya Jala Bujayoni. Jala Buja Yoni. Yoni kelahiran ya. Yoni itu kelahiran. Tadi kita bicara tumimba lahir itu kan Yoni mulai kelahiran. Nah, kalau kita bicara Jala Buja Yoni, maka dia nanti masuk ke dalam Jala Buja Yoni sama Anda Jayoni itu nanti masuk ke dalam yang namanya Gabaseaka. Nah, kita lihat ya. Jala Buja Yoni dan yang kedua adalah apa namanya apa namanya Andaja Yoni. Nah, teman-teman mesti tahu nih, kalau kita bicara Jala Buja adalah kelahiran makhluk hidup dari kandungan ya, kelahiran makhluk hidup dari kandungan. Nah, seperti apa yang kandungan itu? Manusia gitu kan, binatang seperti kuda, kerbau dan sebagainya. Lalu yang ini yang kalau Andaja adalah kelahiran makhluk hidup dari telur.
makhluk hidup dari telur. Yang dari telur itu biasanya apa? Ayam, burung, bebek, dan sebagainya. Tapi kalau kita berbicara Andaja Yoni, sebagian orang mengatakan bahwa yang namanya Andaja Yoni ini kan kalau dia kan harus lahir dari kandungan dulu. Kalau yang ini kan Jalabuja kan lahir dari kandungan, tapi jadi makhluk gitu ya. Kalau yang Andaja kan dia lahir dari kandungan, tapi berupa telur. Nah, karena dia berupa telur, maka harus dikerami dulu. Jadi kalau bicara Andaja Yoni itu, sebenarnya dia lahirnya dua kali. Lahir melalui kandungan, lahir melalui telur gitu. Ya, sebagian para apa, komentar Abhidhamma seperti itu. Nah, sehingga karena dia adalah makhluk yang dilahirkan dari kandungan, dua ini yang disebut sebagai Jalabujayoni dan Andajayoni dikenal sebagai istilah lain adalah Gabaseyaka. Kalau teman-teman bicara Gabaseyaka, Gabaseyaka. Nah, gitu ya. Gabaseyaka Yoni, namanya begitu. Gabaseyaka Yoni itu berarti makhluk yang lahir dua jenis ini, yaitu Jalabujayoni dan Andajayoni. Ya, teman-teman paham ya. Nanti kita lihat, misalnya, eh, kenapa disebut Gabaseyaka ya. Nah, kita cari. Jadi kalau kita bicara yang berikutnya dulu ya, karena ada 4 tuh lahir ya. Ada 4 macam, maka yang berikutnya dikenal sebagai Sanse, Sanse Daja. Sanse Dajayoni. Ya. Samse Daja boleh. Samnya nih, mestinya ini ada yang bilang Sam, ada yang bilang San. Ini ada yang bilang, ini ada tulisan Sanse Daja, ada yang tulisan M-nya, tapi M-nya ada titik bawah. Dalam bahasa Pali jadinya M titik bawah. Sanse Daja. Ya, apa itu Sanse Daja? Tentu kita pelajari bahwa Sanse Daja itu adalah kelahiran makhluk hidup dari apa teman-teman Sanse Daja? Kelembapan ya. Kelembapan, bebaban. Itu ya, kelembapan. Makhluk-makhluk yang lahir dari kelembapan itu seperti uh, kalau dalam kitabnya bukunya Sin, mereka lahir di tempat-tempat yang lembab seperti sampah gitu ya, buangan sampah atau rongga-rongga teratai bisa saja di rongga teratai atau dari cairan kotoran. Dari cairan kotoran dia bisa lahir yang menyertai kelahiran bayi. Itu sampai kayak gitu tuh ada ya. Jadi yang namanya Samse Daja itu adalah kelahiran makhluk hidup yang dari kelembapan. Biasanya dia lahir dari tempat-tempat lembab seperti rongga, kotoran, cairan kotoran, dan pada saat bayi itu dilahirkan. Samse Daja ini adalah makhluk-makhluk seperti apa? Nyamuk, lalat gitu loh. Ya teman-teman ya. Nyamuk, lalat, dan sebagainya. Ada juga yang dikatakan sebagai kok ikan juga. Ikan kan lahirnya kan dari kotoran. Gitu ya, dibuangnya dari kotoran. Seperti itu ya teman-teman. Menurut versi yang kita baca. Nah sekarang lanjut. Kalau kita berbicara yang berikutnya, yang D adalah terkait dengan opapatika. Kalau kita bicara opa, orang Korea nih, apa itu apa? Pakai apa? Ayah atau suami. Opapatika yoni. Opapatika yoni itu kalau kita eh, terjemahkan adalah makhluk yang lahir secara spontan. Makhluk ya, makhluk hidup yang lahir
secara spontan. Tuh, ya. Jadi langsung membesar ya. Enggak langsung membesar, enggak dari kecil gitu kayak seperti kita manusia ya. 9 bulan dalam kandungan, lalu lahir bayi kecil, terus tumbuh ya. Mereka yang lahir secara spontan ini adalah kelahiran kembali yang menonjol. Jadi kalau kita bicara kelahiran kembali yang jadi gini, kalau kita terjemahkan ya, saya pakai bahasa saya. Papa Patikayo ini adalah kelahiran kembali berdasarkan batasan gitu, tempat tujuan kelahiran ya, yang tertinggi yang dipahami ya sampai tidak terbiasa lagi nulisnya sebagai kelahiran kembali yang menonjol. Begitu ya teman-teman. Jadi bentuk kelahiran itu seperti langsung dewasa dia. Dan problemnya eh, nanti meninggal pun dengan wajah yang seperti itu. Ya, hanya berkurang tanda-tandanya saja kalau dia dewa ya. Eh, Kalau kita berbicara kelahiran secara spontan, ada dewa, tentu ada makhluk-makhluk yang lahir di alam neraka, manusia yang lahir pertama kali di awal kalpa, di situ katakan begitu. Zaman Sang Buddha itu di awal kalpa kan lahir kan spontan kan di alam Ambasara kan. Karena siapa sih nenek moyang kita dalam manusia ini kan? Kalau kita bicara Aganya Sutta kan adalah makhluk yang turun dari alam Abasara. Lahirnya secara spontan. Di awal kalpa ya. Saya bicara di awal kalpa. Nah sekarang tinggal kita bicara berapa sih jumlah kalapa-kalapanya. Gitu ya teman-teman ya. Berapa jumlah. Karena kalau kita begini nih. Kalau teman-teman pahami kan nanti kita akan memahami bahwa pada saat kelahiran kembali kan kita akan membahasnya kan nanti pada saat kita belajar Cita Witi ya, kita akan membahas tentang misalnya teman-teman akan memahami pada saat momen kan kita Rupawiti itu kan kita berbicaranya kan terkait dengan kalapa yang muncul juga. Ya berapa sih jumlah kalapanya pada saat dia pati sandi. Nah pada saat pati sandi itu nanti di momen apa? Di momen kemunculan upada berapa, di momen ke titinya berapa, di momen bangganya berapa. Nanti kita lihat. Nanti di pada saat itu momen itu muncul, kalapa yang muncul di kama jarupanya berapa, di cita jarupanya berapa, di utu jarupanya berapa, dan ahara jarupanya berapa. Ingat ya kalau kita bicara ahara jarupa nanti pada saat pati sandi dia aharanya belum muncul. Nanti kita akan hitung bagaimana cara menghitungnya ya teman-teman ya. Nanti pada saat diproses unsur kehidupannya nih diproses pawat sepanjang kehidupannya nanti juga kita hitung apa namanya di momen kama jarupanya berapa, cita jarupanya berapa, lalu utu jarupanya berapa, ahara jarupanya berapa. Gitu. Nanti pada saat yang terakhir tentu kita akan membaca melihat ukurannya pada saat proses di ahara jarupanya bagaimana ya. Dan tentu ini akan menyenangkan sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena kita akan melihat proses kalapa yang begitu panjang. Sebenarnya menarik sih ini Cilusi. Teman sayangnya kita waktunya ya yang bolong-bolong. Tapi nggak apa-apa mudah-mudahan sebelum Imlek saya sudah bisa mengejarnya. Begitu sebagai bentuk apa namanya Pati Sandi karena kita bicara momen apa namanya rupa Pawati Kama adalah dia di momen Pati Sandi kayak gitu ya. Nah sekarang kita lihat tabelnya ya. Biar teman-teman tahu nih supaya dari hari ini kita bicara tabel. Teman-teman nanti teman-teman
Ini kita sedang bicara apa? Rupa pawati kama di lingkup rupa pawa pawati. Kayaknya dua ya. Pawati kama ini di lingkup apa? Di lingkup indriawi ya. Di lingkup indriawi. Nah, berarti mereka adalah lahirnya adalah mereka yang eh, apa ya saya katakan alam-alam itu tadi ya kita bahas ya. Maka teman-teman akan kita bikin table kalau gitu ya. Kalau kita bikin table maka teman-teman harus ini tablenya. Kita akan bicara ini adalah terkait dengan kelahirannya ya. Kayak ini kan 4 jenis kan. Ada apa eh, apa namanya kita bicara tadi kelahiran ada 4 jenis. Ada Sanseda, Upapatika, Andaja dan sebagainya. Ini kelahirannya. Lalu ini Pati Sandinya. Karena kan orang kalau Pati Sandi itu kan pasti ada muncul apa namanya Kama Jarupa. Ingat ya, di momen Pati Sandi Kama itu berperan gitu ya. Lalu kita nanti akan berbicara nih di momen ini nih. Kita akan berbicara di momen Pawati nih di sepanjang kehidupan. Nah, tentu kalau kita bicara momen Pawati, nanti ada Kama Jarupa, ya, nanti ada Cita Jarupa, gitu kan? Dan tentu nanti ada uh, Utu Jarupa dan Ahara Jarupa. Dan tentu nanti kita akan lihat totalnya berapa. Gitu ya. Jadi kalau saya bilang, ini kita hapus dulu nih. Dulu salah. Gitu ya. Ini di momen ini. Nah, sekarang kita bicaranya pakai merah ya. Ini adalah kelahiran, apa jenis kelahirannya pakai model apa ya? Jenis kelahirannya. Ya. Di lingkup indriawi tentu ya. Lalu ini kita bicara Pati Sandi Kamaja rupanya. Kamaja rupanya. Teman-teman tahu nggak? Kamajanya ada berapa yang lahir? Kalau orang lahir pakai Pati Sandi dengan Kama ada berapa kemarin kita bicara? Berapa total kalapanya? 9 yang pasti dan 9 yang tidak pasti. Mesti hafal itu tuh. Ini ada Pawati sepanjang kehidupannya. Nanti ini ada Kamaja rupanya bagaimana. Karena ini Kamajanya ini kan diproses Pati Sandi. Ini kalau Kamajanya diproses sepanjang kehidupan gitu ya. Ini Kamajanya bagaimana. Ini Citajanya bagaimana. Ini kita bicara Utujanya bagaimana. Ini bicara Aharajanya gimana. Dan ini total. Total dari total ini ya. Nanti saya akan kasih keterangan di sini. Keterangan nanti saya akan jelaskan. Nah, tadi kan kelahiran kan ada berapa teman-teman? Ada 4 macam jenis. Nih ya teman-teman kita lihat. Kelahiran kan ada 4. Ada Jala Buja, ada Anda Jayoni, ada Sansedaja, ada Opapatika. Kita coba, jadi kelahiran, jadi teman-teman ya ingat ya, mereka yang lahir jadi binatang, tadi yang kita ceritakan tadi kan, ada binatang, ada setan, ada. Nah, kalau binatang lahir bagaimana? Ada yang spontan, gitu ya. Spontan ada nggak binatang? Teman-teman, langsung besar gitu. Ada nggak binatang gitu? Nggak ada ya? Iya, biasanya apa? Melalui kandungan dan telur ya. Sama dari Sansedaja. Kalau Papatika, binatang nggak mungkin langsung besar ya. Dia ada prosesnya panjang. Nah, kita lihat nih sekarang.
Jadi dari sini kita belajar teman-teman. Jadi ini kita bagikan menjadi 3 aja ya, karena kan yang gabah seaka. Kita coba lihat yang pertama kelahiran dengan cara gabah seaka. Gabah seaka. Tadi kita tahu nggak gabah seaka itu, eh, gabah seaka itu kalau tidak salah tadi, aduh salah. Hmm, 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 hmm. Kalau kita gabah seaka teman-teman, apa pada ya? Ini modelnya baru jadinya tidak familiar saya ya. Gabah I-nya 2 sih. Seaka ya. Gabahnya C-nya 2 nih. Gitu ya. Nah, gabah seaka ini teman-teman kita pernah belajar loh. Masih ingat nggak nih? Manusia yang 3 akar sama 2 akar, pasti ingat nggak cerita itu? Makhluk-makhluk yang lahir di alam Kamas. Ini pelajaran bab 5 ya. Makhluk-makhluk yang lahir di alam manusia, dewa, binatang, itu kan tanpa akar ya binatang mah ya. Kalau dia binatang berarti inferior tuh yang tanpa akar itu. Tapi manusia cacat juga inferior. Manusia yang normal, mau itu dua akar maupun 3 akar, dia tetap superior. Karena kita pernah belajar di proses ada umaka, ada ukata gitu ya, di pelajaran bab berapa itu, bab 5 apa berapa lupa saya ya. Nah, jadi teman-teman ini semua makhluk yang lahir di kalam kama berlingkup indriawi ya, ini sampai mati ya. Ah, yang lahir dalam lingkup indriawi, maka dia pasti ada yang mengandung superior maupun inferior gitu ya. Berarti di sini kita masukin berarti ada yang superior, ada yang inferior gitu ya. Ada yang inferior gitu ya teman-teman ya. Gabah seaka ini berarti apa? Masih ingat nggak ini gabah seaka apa? Makhluk yang lahir melalui kandungan, ada makhluk yang lahir melalui telur gitu ya. Gabah seaka ada yang superior, ada yang inferior. Teman-teman kalau teman-teman masih ingat terkait dengan kelahiran Kamaja, saya coba tarik biar teman-teman ketemu ya. Nih, kita pernah belajar di rupa samutana di pertemuan rupa yang ketiga. Ya, di rupa samutana ini ada yang namanya kama samutana atau kama jarupa sama ya. Kama nih. Tuh, teman-teman kita lihat pada saat asal muasal terjadinya materi bersumber dari kama itu ada berapa? Masih ingat nggak? Ada 9 yang pasti, 9 yang tidak pasti. Gitu ya. Dan kalau kita belajar di Kalapa, di rupa Kalapa nanti, yang pertemuan keempat, karena ini adalah sebagai presisi, nanti kita tahu bahwa yang namanya Kamaja Kalapa itu totalnya ada berapa? 9. Caku, masih ingat nggak? Caku Dasaka, ya, lalu Sota Dasaka, Ganda Dasaka, Jiwa Dasaka, Kaya Dasaka, Iti Bawa, Purisa Bawa, Watu, Jantung, dan Jiwit Indria. Kalau kita bicara kalapa, Pati Sandi Kamaja, itu kalapanya ada 9 maksimal. Tapi 9 itu kan iti bawah dan purisa bawahnya kan eh, apa namanya belum kelihatan ya. Maksudnya kita, kita tidak bebas. Iti bawah dan purisa bawahnya kan baru terjadi setelah 11 minggu gitu ya. Nah, jadi dari sini bisa paham dulu ya teman-teman. Jadi artinya kita sedang bicara pada saat
Di momen Patisandi, Kamaja itu muncul. Ya, di momen Patisandi, Kamaja muncul. Setelah kelahiran kembali muncul, maka kehidupannya juga melahirkan karma, melahirkan kesadaran, melahirkan temperatur, dan melahirkan ahara gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat kembali gini. Memang pelajarannya cukup sulit karena kita sudah lama tertinggal ya. Kalau nyambung sebenarnya enak. Jadi jelas ya, yang disebut sebagai Gabasayaka adalah makhluk-makhluk yang lahir melalui kandungan, Sansedaja, dan Andanja yang lahir melalui telur. Digabungkan karena dianggap sebagai kelahiran melalui kandungan. Sehingga istilahnya jadi Gabasayaka ya. Ada yang superior, ada yang inferior. Pada momen Patisandi, jumlah kalapanya, Kamaja kalapa total semua kan ada 9. Ya, di Gabasayaka muncul cuma 3 nih. Pada saat Patisandi, saya harus pakai ganti. Nggak apa-apa. 3, yang kalau superior, kalau yang inferior cuma 2. Ya, nah, karena kenapa begitu? Yang 3 ini apa sih maksudnya? Nah, 3 ini kita coba kasih keterangan ya, teman-teman. 3 di sini, ini 3 di sini artinya kalau kita bicara pada saat momen pembuahan ya teman-teman, hanya ada 3 jak, 3 kamaja kalapa, 3 jak kama kalapa itu masih ingat nggak teman-teman? Apa saja yang 3 ini? Yang 3 itu apa sih? Apa? Masih ingat nggak? Kaya tubuh. Kalau kaya ada berapa kalapanya? Ada 10. Kaya dasa kalapa. Ya, tubuh nih. Kalau kita kebicara kaya dasa kalapa, berarti dia bisa iti bawa, bisa iti bawa dan purisa bawa. Tergantung ya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Tapi yang dimasukkan adalah kaya dasa kalapa. Terus ada apa lagi? Oh, sorry, kita kalau ke kaya dasa kalapa kan tubuh. Sorry ya, kaya dasa kalapa kan tubuh itu dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Lalu kalau ada yang namanya bawa, ini baru jenis kelamin. Yang kedua baru bawa. Karena kan di bawah 4 kan itu ya. Bawa dasa kalapa. Ini baru jenis kelamin ya, baru jenis kelamin. Dan tentu ada yang namanya hadaya, hadaya, watu, dasa kalapa. Apa itu hadaya, watu, dasa kalapa? Landasan jantung ya. Kok landasan mata kok tidak ada Pak Eva Romo? Kok landasan telinga tidak ada? Kok landasan hidung tidak ada? Kok landasan lidah tidak ada? Kok landasan tubuh secara keseluruhan tidak ada? Tadi saya katakan kan kita sedang berbicara di momen Patisandi Kamaja adalah di momen pembuahan. Dia baru muncul setelah 11 bulan, 11 minggu ya. 11 minggu baru dia seluruh yang namanya caku, sota, ganha, jihwa itu baru muncul di momen setelah 11 minggu. Lalu bagaimana dengan momen pembuahan yang inferior nih? Yang inferior nih. Ya, kalau kita lihat dia di momen pembuahan yang inferior ini, maka teman-teman adanya cuman berapa? Ada cuman pada saat momen pembuahan ya. Yang ini nggak ada nih teman. Di momen ini nggak ada. Yang ada cuman 2 saja nih. Yaitu kaya, dasa kalapa, dan hadaya watu dasa kalapa. Sekarang pertanyaannya kenapa sih Romo kok bawa dasa kalapa tidak ada? Karena takutnya dia tadi hemaprodit tadi tuh. Ya, teman-teman ya. Hemaprodit tadi. Dia kan bisa aja karena dia hemaprodit, dia punya jenis kelamin yang ganda, sehingga tidak masuk apakah itu inti bawah atau purisa bawah. Nah, kita pernah bicara bahwa yang namanya rupa, materi itu kan ada 28. Bahwa
yang namanya elemen apa unsur gender itu adalah kan ada iti bawa dan purisa bawa kan gitu. Mereka makhluk-makhluk yang gabaseaka, yang inferior tidak memiliki yang namanya membawa dasa kalapa. Tapi setelah dia pembuahan, ini kan pada saat proses pembuahan ya, tapi setelah proses pembuahan terjadi, maka yang namanya caku, namanya sota, telinga, yang namanya ganda hidung, itu kalau seperti itu pada saat momen itu juga teman-teman tidak didapat. Jadi belum ketahuan kalau makhluk-makhluk yang lahir inferior. Tapi kalau dia makhluk ini nih karena dia ada unsur yang superior, maka kalau kita bicara caku gitu kan mata, lalu telinga, sota, ganda hidung, jiwa lidah secara bertahap diperoleh setelah pembuahan. Loh kenapa kok Romo kok caku, sota, ganda kok tidak didapat? Kalau dia makhluknya cacat kan bisa saja apakah dia cacat mata, telinga dan sebagainya. Jadi itu kenapa ditulisnya di situ. Tidak didapat dalam tanda kutip tergantung buah di masa lalunya seperti apa. Sampai sini kira-kira didapat nggak nih? Teman-teman susah nggak sih ini? Tapi untuk mengetahui ini kan di momen kelahiran ya. Nanti teman-teman tahu. Nah, tapi nanti setelah si Gabaseaka ini lahir Pati Sandi, maka Kamajarupanya ada 7. Kenapa Kamajarupa 7? Karena iti bawah dan purisa bawahnya soalnya kan sebenarnya dia 9 itu karena bawahnya kan iti bawah dan purisa bawah. Kalau kita bicara kalapas secara keseluruhan yang lahir dari Kamaja kan ada 7 ya. Tapi karena ada yang disebutnya 7 karena ada bawah. Tapi kalau bawah itu dipecah jadi 2, iti bawah atau purisa bawah gitu ya. Nanti tanya saja kalau nggak jelas. Nah, baru pada saat yang inferior ada 3. Ya, selama kalau di dalam Kamajarupa dia 7. Cita Jerupa, Cita ada berapa kemarin? Eh, Kalau apa? Cita ada 8 ya. 6. Ini 6. Masih ingat nggak nih? Coba teman-teman biar kembali ke sini yuk. Nih, sini. Takutnya teman-teman lupa. Tuh, Cita ada 6 ya. Jadi kalau Kama ada 8 atau 9, Cita ada 6. Begitu ya teman-teman ya. Cita dan Oke. Nanti kita lihat yang utuh. Utuh ada berapa? Ada 4. Lalu Ahara ada 2 ya. Ini kita kembali ke pelajaran bab 4 nih. Bukan bab 4. Pelajaran materi bab 6 tapi di sub momen bab 4. Rupa kalapa. Gitu ya. Jadi ini harus diingatin lagi. Nah, pada saat kita belajar, pada saat momen momen kehidupan, kelahiran kembali, apa proses jalannya kehidupan, makhluk yang nggak basayaka, baik itu superior ada 6, baik itu yang inferior juga ada 6. Tadi Utuja ada berapa? Ada 4 ya. Utuja ada 4. Baik itu yang superior ada 4, yang inferior cuma ada 4. Ini semua totalnya sebenarnya berapa? Kamaja ada 9 ya. 8 atau 9. Tapi pada saat momen pembuahan hanya ada 3 dan 2. Terus kalau kita berbicara di Ahara, Ahara ada berapa? 2 ya. Ahara 2, semua juga 2. Jadi apa yang membedakan Gabasayaka yang superior dan inferior hanya di momen pembuahan saja. Gitu ya. Dan kalau sudah di momen Kamajarupa. Kenapa Kamajarupa? Karena kan kalau dia tadi ya, kalau dia tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya hidung kan salah satu di antaranya kan bisa saja. Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau kita total, maka totalnya semua ada 19, ini ada 15. Nah, sampai di situ kira-kira paham nggak Cilusi dan teman-teman? Nah, cukup sulit.
Ada sedikit sih Romo. Ada sedikit apa pusing? Iya, Hah? Yang nggak mesti punya hak. nggak tahu, yang nggak taunya yang di mana nih sebentar? Yang nggak taunya di mana? Ini dari yang prosesnya ini Romo, tahapannya ini Romo. Hmm. Oke, dah begini deh. Ya, ya kita coba lihat begini deh. Saya kasih keterangan ya, biar teman-teman gampang ya. Yang disebut gabah seaka tadi apa? Gabah seaka itu gabah seaka itu adalah apa sih? Yoni ya. Gabah seaka sata, makhluk yang lahir dengan melalui apa nih? Pada saat pati sandi, pada pati sandi itu apa sih? Pati sandi itu apa? Kelahiran. Kelahiran kembali kan? Tapi ini kita sedang bicara pada saat pati sandi nih. Kalau kita bicara pada saat pati sandi, berarti momennya apa? Momen apa nih? Momen apa? Penyambungan klien kembali kan? Itu ya teman-teman ya. Penyambung kelahiran kembali. Kita sedang bicara ini nih ya, saya pakai ganti. Biar ini, di momen ini ya. Di momen pati pada saat pati sandi, di momen penyambungan klien kembali ke apa? Kembali adalah ada yang Mahmud yang disebut sebagai gabah seaka. Gabah itu apa sih? Gabah itu apa tuh? Makhluk yang rebaan gitu loh. Yang lain mata begitu. Gabah itu kalau di dalam terminologi adalah apa sih disebut makhluk yang rebahan di garba, makhluk yang rebahan tahu ya, sebagai makhluk yang rebahan. Rebahan itu apa ya teman-teman ya, kalimat itu di garba, gak disebut jadi kayak garba seaka. Siapa sih kelompok ini? Kelompok ini ada dua. Siapa tadi? Sandaja dan Andaja. Jala. Jalo ya. Ya, paham ya. Jala buja berarti lahir pakai apa? Rahim. Ya, rahim. Jalo, jalo. Kalau ada aja telur. Tapi walaupun dia Telur, iya, telur, telur. Telur. walaupun dia lahir dari telur, tapi kan tetap dari kandungan dulu kan, Iya, dari rahim dulu. betul kan? Dari kandungan dulu kan, gitu ya. Iya, Jadi seperti itu. Jadi makhluk yang Andaja dan Jalabuja ini adalah makhluk yang rebahan di garba. Garba itu apa ya bahasa palingnya? Saya tidak paham nih garba itu apa ya sih teman-teman. Coba cari di internet garba. Ya, dia makanya disebut sebagai garba seaka. Kita pakai itu sekarang. Nah, teman-teman, sekarang begini. Kita perjelas ya. Pada saat momen kelahiran Gabah Seaka ini nih, teman-teman, pada saat Pati Sandi, ya, saya cuma pernah ngomong kan sama, kalau kita belajar belajar apa yang membedakan Abhidhamma, masih ingat nggak? Apa yang membedakan Abhidhamma dengan PS Sutta Pitaka terkait dengan kelahiran momen momen kelahiran kembali. Ini yang membedakan Abhidhamma dan Sutta. Masih ingat nggak momen ini yang pernah saya cerita? Pada saat momen kelahiran kembali, hanya di Abhidhamma hanya ada tiga. Apa masih teman-teman? Kaya dasaka, tubuh, terus apa lagi? Jenis kelamin, dan apa landasan? Landasan jantung ya. Ada ya, waktu. Di Sutta beda nih. Kalau kita bicara di Sutta Pitaka, menurut Tan Halakana menurut Jiwa Kasuta, bahwa kelahiran kembali itu ada tiga momen nih, ya.
adanya makhluk gandaba. Gandaba. Tuh, makanya Gabaseaka. Dia bersandarnya mungkin di rahim kali ya. Makhluk yang gandaba yang ingin masuk ke rahim nih. Lalu ada yang namanya di Kalimat Sutta namanya senggama. Senggama gitu ya. Lalu ada satu lagi wanita dalam masa subur. Dalam masa subur. Tuh, gitu tuh. Sutta Pitaka menjelaskan bahwa yang namanya kelahiran kembali itu adalah adanya senggama dulu laki-laki dan wanita, itu bawa dan purisa bawa. Tapi laki-laki dan wanita ini ya wanitanya harus dalam masa subur. Ketika dia berhubungan itu pada ada makhluk gandaba yang siap masuk ke rahim. Suta bilangnya begitu. Tapi pada saat momen Pati Sandi, kata Abhidhamma, hanya momen kaya dasaka, bawa dasaka, dan hadaya wadu. Habis itu dipahami dulu. Teman-teman masih ingat nggak? Kita pernah belajar terkait dengan pembuahan. Waktu kita belajar apa namanya momen pembuahan itu terjadi yang disebut sebagai jigot. Ingat gitu ya? Itu kalimat itu pernah kita dengar itu waktu kita SMA dulu apa SMA dulu ya. Jigot itu apa teman-teman? Bentuknya kayak berapa sih? Kan kalau kita bicara sperma kan ada zigot di dalamnya kan. Yang bisa tembus dinding rahim telur ibu kan hanya satu dari miliaran itu kan. Nah, zigot ini adalah kalau kita bicara zigot dalam 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 apa namanya biologi, dia merupakan kalara rupa gitu ya. Kalau dalam Abhidhamma namanya kalara rupa yang bakal jadi makhluk. Ada 3 nih, yaitu apa? Kalara rupanya ada kaya dasaka, bawa dasaka, dan wahadayawa. Tuh, gitu teman-teman. Nah, sedangkan makhluk-makhluk yang lahirnya kaya dasaka, bawa dasaka, dan hari kelapa, kategorinya sebagai makhluk yang tidak cacat. Kalau tidak cacat berarti dia apa? Superior. Cirusi ibu-ibu yang ada di sini kalau waktu habis melahirkan anak, apa yang ditanyakan sama dokter? Seorang ibu nanya apa? Anak saya, Anaknya laki perempuan gitu ya. laki-laki perempuan kan sudah tahu di rumah Oh, beliau. Kalau yang benar anaknya cacat atau tidak kan gitu kan? Itu kan yang takutin sama ibu-ibu kan betul nggak? iya. Ya kan? Nah, kalau dia tidak cacat, berarti dia sempurna, superior. Maka kaya dasaka, bawa dasaka, dan hadaya watunya lengkap. Gitu kan? Di dalam kaya dasaka kan ada caku, ada sota, ada ganha, ada jiwa kan gitu ya. Nah, jadi inilah yang disebut manusia sempurna. Tapi ingat loh, kita pernah belajar ada makhluk yang lahir manusia yang lahir cacat. Ada kan itu? Betul nggak Iya, teman-teman? iya. Ya, ada manusia yang lahir secara cacat atau dewa rendah. Kita pernah itu kan? Hmm. Nah, kalau dia manusia lahir cacat, bagaimana dengan kondisinya? Makhluk atau manusia lah ya, manusia yang lahirnya cacat nih, dalam kandungan tentu ya, dalam kandungan. Kalau kita di dalam, kenapa dia bisa mana cacat? Ingat ada 10 tuh, saya lupa ya. Termasuk diantaranya adalah tanpa punya kelamin bisa nggak? Ada ya? Ada pernah. Ada. Kita ambil contoh yang tidak punya kelamin, tidak punya tidak punya jenis kelamin gitu ya. Karena tadi juga ada yang tidak punya alat kelamin atau makan mungkin kalau kelaminnya ganda yang disebut sebagai apa namanya tadi yang saya sampaikan ya. Nah, kalau tidak punya jenis kelamin, maka manusia ini disebut sebagai
Kan bawa kan unsur kelamin. Jadi abawa, saka, sata, abawa sata, manusia yang tidak punya jenis kelamin. Nah, karena dia tidak punya jenis kelamin, maka dia jadi inferior, betul nggak? Betul nggak teman-teman? Bukan superior lagi kan? Hmm. Berarti ini hilang nggak? Ini kan unsur kelamin nih, ini hilang kan? Betul nggak? Ya, karena kalau dia punya dua jenis ada kelamin kan, dia kan berarti kan hemafrodit, nggak disebut laki-laki atau perempuan. Ada juga yang tidak punya alat kelamin, ada loh, karena kekuatan kama buruknya. Karena dia tidak hanya punya, ini yang tidak ada, hanya punya kaya dan hadaya watu. Ini pada saat momen apa di sini? Momen apa nih? Oke, Sandy. Pada sandi. Jadi sudah lahir jadi manusia, dianggap sekarang manusia, dia sudah lahir jadi manusia. Mau dia superior, mau dia inferior, kan sudah lahir jadi manusia nih. Ya dong. Dia kan harus hidup nih. Betul nggak? Betul nggak, Tok? Sepanjang kehidupan dia namanya apa? Pawa, pawati nih ya. Mau dia superior, mau dia inferior, kan makhluk ini, manusia ini harus hidup kan dia. Betul teman-teman? Pawati itu apa sih? Kejadian sehari waktu kejadian sehari-hari kan? Kejadian waktu gitu kalimatnya pakai waktu, kejadian sehari-hari gitu kan? Setelah dia lahir nih, dirawat sama mamahnya kan dia harus hidup. Tentu kalau kita bicara marana atau cuti kan ini kan misteri lah ya, kita tidak bisa. Begitu kan teman-teman ya. Setelah orang kan kalau kita sekarang nih teman-teman nih kalau kita bicara pawati nih, pada saat dia pati sandi kan ini muncul gitu kan. Ya. Lalu kapan mata itu muncul? Saya harus mengatakan sama teman-teman ada 7 tahapan. 7 tahapan apa ya? Orang baru muncul apa setelah pembuahan ya? Setelah pembuahan. Saya ganti. Ya, biar teman-teman tahu ya. Tapi ingat loh, Pak, teman-teman. Dia bicaranya begini, setelah pembuahan Pati Sandi baru di minggu ke-7 nih. Tuh, pembuahan dulu di minggu ke-7. Pembuahannya udah 7 minggu sebelumnya nih ya, teman-teman ya. Ya, di minggu ke-7 ini kalau 1 minggu jadi gini kalimatnya apa ya? Secara bertahap gitulah kalimatnya, secara bertahap gitu ya. Secara bertahap gitulah. Bertahap itu kalimatnya begitu ya. Secara bertahap, di yang ke-7. Jadi bertahap ada 7 tahapan nih ya. Sorry ya, saya harus hapus dulu ya. Secara bertahap lah begitu ya. Ada 7 tahapan ya. Secara bertahap begitu ya. Secara bertahap ini saya hapus dulu. Saya pakai ini dulu supaya tidak biar teman-teman gampang belajar. Oke, kita lanjut. Aduh. Gini lah. Secara bertahap setelah Pati Sandi ya. Setelah minggu ke-7 secara bertahap. Proses itu gitu tuh teman-teman ya. Setelah Pati Sandi di minggu ke-7. Setelah setelah Pati Sandi, ya jangan salah ya, di minggu ke-7. Secara bertahap, secara bertahap, gitu ya. Setelah, yes, setelah setelah 1 minggu, jadi di minggu ke-8 ini hitungannya ya.
terlihatlah yang disebut sebagai yang namanya caku. Apa itu caku? Caku itu apa teman-teman? Dasa kalapa. Jadi setelah Pati Sandi minggu ke-7 secara bertahap mata mulai muncul satu. Jadi minggu ke-8 tuh mata mulai muncul. Lalu minggu berikutnya, ini berarti minggu berikutnya nih ya, yang muncul adalah apa teman-teman? Setelah mata apa? Apa? Sota, dasa kalapa. Seminggu kemudian lagi, berarti itu dihitung lah ya. Apa? Lihat, Gana. lihat apa? Gah, gah, Gana dasaka. gana dasa kalapa. Mata bisa mulai melihat, hidung telinga sudah mulai terlihat gitu ya, terlihat oleh oleh kalau kalau kita sekarang kan pakai apa namanya 4G ya, apa namanya melihatnya dari situ ya. Terus baru yang namanya jihwa mulai terlihat satu minggu kemudian minggu ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 jihwa mulai terlihat dasa kalapa. Jadi kaya itu tubuh itu hanya baru bentuknya apa teman-teman? Gumpalan apa? Gumpalan apa teman-teman? Kayak gumpalan aja ya, gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini kan pada momen pembuahan nih, ya kan? Setelah momen pembuahan kan ada yang namanya apa? Yang namanya apa nih teman-teman? Pak, saya gambar lagi nih. Kan ini kan di momen pembuahan nih. Ya, ini kan Pati Sandi kan di momen pembuahan kan? Kan dia hidup nggak nih? Orang ini hidup nggak nih? Ada yang namanya Pawati. Pawati itu apa? Pawati apa Kejadian. teman-teman? Hah? Kejadian. Kejadian. Kejadian sehari-hari. Pada saat kejadian sehari-hari saya mau tanya. Pada saat kejadian hari-hari muncul nggak Kamaja Rupa yang baru? Muncul nggak? Kan udah ini kan ini udah ini kan udah muncul nggak? Muncul ya? Ya. Muncul nggak cita-cita Jarupa yang baru? Muncul nggak kira-kira? Teman-teman. Muncul nggak yang namanya Utu Jarupa yang baru? Muncul nggak Ahara yang baru? Muncul kan? Ya. Kita pernah belajar di Kalapa. Kamaja Kalapa ada berapa? 8, 9. Berapa totalnya? Kalau nggak 8, 9 gitu kan? Kenapa ada 8? Kenapa ada 9? Paham nggak maksudnya? Ya, biar teman-teman tahu tuh. Dia disebut nih ini gini nih. Kita balik lagi yuk biar teman-teman ingat. Ini kan pelajarannya udah kepelatnya banyak nih. Tuh, ini tuh. Kamaja Kalapa ini kan Caku. Caku Dasa Kalapa munculnya baru kapan? Pada saat Pati Sandi. Di minggu ke-8. Sota Dasa Kalapa di minggu ke berapa? 9. 9. Ganda Dasa Kalapa di minggu ke berapa? 10. Jiwa Dasa Kalapa di minggu ke berapa? 11. 11. Tapi yang pada saat momen pembuahan apa? Kaya dan watu. Itu kan? Kaya dan kaya, kaya, watu sama apa? Bawa. Ada ya. Dan bawa. Kalau bagi bawa itu apa? Iti bawa dan purisa bawa nih. Bisa bawa. Iya, paham ya? Tapi iti bawa dan purisa bawa itu kan waktu awal kelahiran sebenarnya gini loh. Pada saat momen pembuahan itu udah ketahuan sebenarnya kalau dalam hama itu udah ketahuan dia laki-laki atau perempuan. Tapi kan kita secara biologis kan nggak belum bisa melihat. Kita baru bisa lihat di bulan keberapa. Pada saat Pati Sandi. Di bulan keberapa dia pakai USG. Dokter bilang di bulan keberapa biasanya. Baru detil. Kelima tuh, kalau nggak salah ya. Iya, kelima menuju ke-6 kan, gitu loh. Tapi secara abidama, yang namanya iti bawa, kalau nggak dia laki perempuan atau dia laki-laki, sebenarnya pada saat momen pembuahan tuh, udah ketahuan dia laki-laki atau perempuan sebenarnya.
Tapi baru tampak jelas ketika di di bulan ke 5 menuju 6. Gitu ya teman-teman ya. Dipahami sampai situ ya. Tentu pada saat momen pembuahan sudah ada muncul lagi. Setelah itu adalah jiwita. Jadi artinya gini loh. Jiwita ini ya, karena ada kalau kita bicaranya nih jiwita, kan kalau kita bicara ini sekarang 9 dipotong 1 dipotong 2 jadi berapa? Dipotong ini di bawah, dipotong ini jadi berapa? Tuh 7. Masuknya kategorinya apa? Superior. Bawah, bawah. Kelapa kan? Kalau dia bawah kelapa berarti jadinya 9 potong 7 tambah 1. 9 potong 2 tambah 1 jadi berapa? 8. 8. Ya. Iya, ada Kenapa bawahnya. ada 9? Karena ada yang sebagian di Maga 9, di mana di Abhidhamma Sanggaha adalah 8 gitu ya, paham ya teman-teman ya? Paham nggak nih? Kalau nggak saya lanjut lagi nih. Udah paham kali sekarang sih? Mendingan kali. Iya, agak mending dong. Mendingan ya. Tadi sombong, sekarang mendingan ya. Iya. Nggak apa-apa. Dibikin menarik aja kalau nggak. Nah, setelah dia hidup nih, setelah dia hidup kan tadi kita bagi. Manusia itu ada yang cacat dan tidak cacat. Kalau dia tidak cacat, apa namanya? Superior. Kalau dia cacat jadinya apa? Superior. Tapi pada saat dia hidup, kamajarupa maksimal berapa? Kalau dia hidup, kalau dia benar-benar, kalau dia tadi kita bicaranya karena kita pakai menggunakan Abhidhamma Sanggaha ya, tidak menggunakan apa sih namanya Wisuddhimagga ya. Kalau dia 8, salah satu kan pasti, betul nggak? Kalau dia 8 nih salah satu dong, karena dia kan nggak mungkin dia pasti punya jenis saras kelamin. Dia kalau nggak iti bawah, dia pasti purisa bawah. Paham nggak? Kita cekin 8 aja nih, karena 9 ini kan punya Wisuddhimagga ya. Pada saat dia 8 nih, berarti kan laki-laki perempuan itu nggak mungkin punya dua alat kelamin dong dia. Jadi dia maksimal berapa? Kama Jakalapa itu 7. Tapi kalau dia sekarang begini, kalau dia manusia cacat, mungkinkah dia tidak punya mata? Bisa. Betul kan? Mungkinkah dia punya alat kelamin ganda? Bisa. Mungkinkah dia tidak punya telinga? Bisa. Hidung bisa, telinga bisa. Jadi yang maksimalnya berapa cuman? 3. Dari 8 tadi, maksimal dia 3. Tapi kalau Cita Jarupa, totalnya ada berapa? Cita Jarupa 6. Semua muncul 6. Mau dia cacat, mau dia tidak cacat. Ahara juga, utuh juga 4. Total ini kan maksimal. Ini juga maksimal 2. Jadi kalau di total, ini berapa? 19. Ini 5. 15. Pusingkah? Kita belum masuk ini. Kita belum masuk ke Opapatika sama ke Sanseda. Baru manusia saja contoh. Jadi yang ini jadi ketemu nggak angka ini? Paham nggak angka di sini jadinya nih? Di angka yang ini jadi paham nggak? Sekarang. Kalau nggak paham kita istirahat. Lebih paham Romo. Lebih paham ya? Memang ini terkaitan dengan apa? Kama, dengan kalapa lagi. Karena nanti kita bicara Citawiti, Rupawiti, kita bicaranya juga kalapa. Kita bicaranya momen 17 gerbong kali Upada Titi Bangga kali 51 dan seterusnya. Jadi ini kita penggabungan. Makanya pelajaran yang cukup berat adalah Rupawiti. Karena kita menggabungkan bab 4, kita gabungkan juga bab 5, bab 6. Begitu Cirusi dan teman-teman. Kita lanjut biar sampai selesai itu apa 2 ini apa momen yang berikutnya ya. Iya, baik. Oke, sekarang makhluk yang ketiga, yang keempat berarti ketiga nih, karena kan ini kan ada 1 2 kan, ini ada 2 kan, apa? Sanseda sama
sama Opa-Patika. jala buja ya. Berarti ini ada ini apa ini? Kita bicara apa? Samseda ya. Ini apa? Andaja, ini Andaja nih, sorry. Andaja dan jala buja. Jala Buddha. Yang ini apa? Samseda. Itu aja gitu ya. Saya Daja. Manusia yang lahir secara kelembapan di zaman dulu begini. Kalau kita bicara manusia pertama di zaman dulu, itu lahir dengan 4 syarat. Bisa dengan Sansedaja, bisa dengan Opapatika, dengan Andaja, dengan Jalabuja. Makanya dimasukkan ada yang superior dan inferior juga. Tapi sekarang kan kayaknya nggak ada ya makhluk yang lahir dari kelembaban, nggak ada ya. Sepertinya ya. Nah dia berlaku Kalau sama. yang Mbak Ya, Romo, kalau yang apa bayi tabung ya itu itu pas masuknya apa kelembaban, ya? Samsedaja ya. Samsedaja ya. Iya, Hmm, bisa juga itu. itu masuk Setuju, kelembapan ya? setuju. Setuju Cijani. Cijani itu bayi tabung itu kelembaban ya. Kalau itu kalau cloning pakai apa? Cloning. Cloning Cloning pakai termasuk apa? ya, Sansedaja atau pakai Opapatika? masuk sunset aja ya. Sansedaja. Saya pernah cerita ya, saya lucu sekali ya. Dulu di saya waktu itu almarhum Pak Konesower kan bukan lucu sih sebenarnya saya punya karma baik ya. Almarhum Konesower kan dulu sebagai direktur urusan agama Buddha. Kami dulu di masa itu di Korea Utara pada Korea Selatan saya lupa ada cloning manusia pertama. Beritanya ada tuh dilihat tuh ya. Ada cloning manusia pertama. Nah, dari cloning manusia pertama itu kan jadi heboh tuh dunia tuh. Nanti coba di internet lah ya. Karena cloning itu kan jadi manusia pertama. Nah, kami dipanggil oleh Menteri ke luar negeri. Menteri luar negeri ya. Nah, Menteri luar negeri memanggil tokoh-tokoh agama. Kebetulan waktu itu Pak Kolonisower nggak bisa, almarhum. Dia meminta saya untuk mewakili beliau. Saya punya nama baik ya, mewakili beliau. Karena memang saya sering punya momen-momen penulisan apa namanya penilaian buku agama Buddha. Saya satu kamar sama beliau. Terakhir saya ketemu beliau waktu saya mengajar para pandita di Pekanbaru. Nah, jadi kebetulan saya mewakili unsur agama Buddhis gitu ya terkait dengan pandangan agama Buddha terkait dengan cloning gitu loh. Nah, saya dasari ini, saya diskusi sama Pak Wawor almarhum, saya dasarnya dengan Sansedaja tadi. Jadi kalau di dalam agama-agama saudara kami yang lain, mereka menolak gitu ya, karena kan bahwa manusia itu ciptaan dari Tuhan dan harus melalui proses apa yang namanya kandungan gitu ya. Nah kalau di Buddhism kan ini boleh saja karena kan kelahiran itu adalah Sansedaja. Tapi saya tidak berdaya karena kan kami harus memberikan suara yang sama ya begitu. Dipahami ini sekedar apa intermezzo saja. Nah, jadi teman-teman seperti itu dia ada mereka yang lahir secara sansedaja juga sama ada yang superior, ada yang inferior. Jangan berarti kalau sudah dia pakai bayi tabung belum tentu dia sempurna kan betul nggak? Kalau dia punya selnya yang tidak bagus kan bisa saja di inferior kan gitu ya. Nah, dia berlaku dia kalau dia superior maka di sansedaja tujuh-tujuhnya muncul. Kalapanya ada berapa tadi? Artisan di kalapa ada berapa? 8, gitu Delapan. kan? Ya. Kenapa cuma 7? Kenapa cuma 7? Karena nggak mungkin dia jenis kelaminnya ganda kan? Paham ya di situ Hmm. ya? Oke. Yang inferior ada berapa? 3. Inferior itu ada 3. Nah tentu sepanjang kehidupannya sama nggak? Sepanjang kehidupannya sama nggak? Sama. Kalau teman-teman coba lihat ini botolnya betul nggak 19 sih? 3 tambah 7. Oh yang ini ya. 3, 6, 4, 2 berapa? 6, 6 Betul ya? tambah 4 ke Oh, 10, 7 20. tambah Yang ini 2. ya. Yang ini, 20. yang dihitung yang ini ya. Yang dihitung Iya, yang yang ini. Oh di ya. 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 Nah, kalau ini sekarang ini sama di momen kehidupannya sama, sama, maksimal maksimal semua. Totalnya 19 sama
15. Ya. Nah, eh, tadi sekarang saya tanya lagi. Pada saat momen kelahiran dengan menggunakan Sansedaja, pada saat Pati Sandi, ya kan? Pada saat Pati Sandi nih, ya, eh, ada dua apa namanya? Kita bicaranya 7 momen itu diciptakan, ya, 7 kalapa maksimal diciptakan. Tapi kalau pada saat momen kelahiran kembali Pati Sandi di Kamajarupa di bawah Dasakalapa, Jiwita Dasakalapa tidak diperoleh. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, eh, momen kan kita tahu tadi ada 3 momen kan, momen bawah apa momen kaya, momen apa lagi, kaya, Bawa bawah, sama ada dasa, apa hadaya ya, hadaya. Ada Jadi yang ya, jadi kalau pada saat ya Sansedaja yang namanya Jiwita, jiwa itu kan ada 9 kalapa ya, itu tidak diperoleh pada saat, jadi gini loh kalimatnya, di pada saat pembuahan nih, kan kalau pembuahannya melalui kandungan dan telur kan, ketika ada, kita kan pernah belajar di itu ya, kita belajar di eh, Pacaya 24 kan, Cataro, Mahabuta, Anyamanyang, Sahajata, Pacayana, Pacayo. Sahajata kan muncul bersamaan ketika ada 4 Mahabuta, maka elemen cita muncul, kesadaran pasti muncul. Nah, di momen Sansedaja nih, ternyata yang namanya apa? Di momen pembuahan, ya, dia tidak muncul pada saat di Sansedaja. Paham nggak maksudnya? Pada saat di momen Sansedaja, kalau yang namanya di momen ini kan muncul kan, teman kita baru kelihatannya di minggu kelima ya, di bulan kelima kan. Paham nggak teman-teman? Tapi kalau di Sansedaja nih, teman-teman, ada 2 yang nggak muncul. Yang pertama belum muncul pada saat pembuahan, yaitu jenis kelamin bawah, belum ketahuan. Kalau ini kan sudah ketahuan kan bawahnya sebenarnya kan. Di momen ini sebenarnya udah ketahuan nih di gambar Sayaka nih, dia laki-laki atau perempuan karena sekuatan karma dia tahu nih. Tapi kita baru ketahuinya di minggu ke-5 atau di bulan ke-5 atau ke-6 kan begitu ya. Tapi pada saat di kelahiran di Sansedaja, yang namanya momen dia laki-laki perempuan tidak tidak muncul di situ. Belum tahu tuh muncul di situ, belum terlihat. Dan satu lagi, pada saat di momen unsur kehidupan, di momen apa namanya, di momen apa namanya pembuahan, di prosesnya di Sansedaja, jiwitanya juga belum muncul pada saat pembuahannya, jiwitanya. Jadi kalau kita bicara eh, pada saat itu dia lahir melalui apa namanya, kelembapan bayi tabung ataupun apa namanya proses cloning gitu ya, momen dia jenis kelamin dan momen dia unsur kehidupan, di momen pembuahan belum muncul. Nah, nanti kita cek adakah literatur yang mengatakan, kan kalau ini kan jelas nih di minggu keberapa kan. Nanti ini di minggu keberapa dia munculnya, kita belum cek. Nah, kita cek ya. Ya teman-teman ya. Oh, sampai situ paham ya. Nah, sekarang kita lahir yang spontan. oh, Lahir yang spontan. O, pa, opa ya. Patika. Opa papati. O, opa Ah, patika. Patika. Ya, opa patika juga sama. Ada superior, kan dewa ada yang superior kan? Ya, Ada yang inferior nggak dewa? Lahir ada. ada kan? Yang mana tuh? Dewa rendah kan? Ya teman-teman ya. Ya, Nah, ini kalapanya sama 7, ini 3. Nah, di sepanjang kehidupan juga sama, yang berperan 7, 3, 6, 6, 4, 4, maksimal 2, 2. Soalnya kan 19 sama 15 juga ya. Ya, teman-temannya begitu ya. Tapi kita tahu nih, kalau Opa Petika spontan gimana? Ketahuan ya. Kalau dewa kan ada dia dewa atau dewi kan langsung ketahuan ya, teman-teman ya.
Kan nilai spontan nih. Ingat nih ya, saya kasih tahu nih sama teman-teman nih ya, yang ya kita ini sorry nih ya, jadi mohon maaf nih. Jadi kalau kita berbicara saudara kami kan kalau kita berbuat baik kan bisa ditemani sama 70-an bidadari lah begitu ya. Kalau Anda berbuat baik, Anda tahu nggak Dewa Saka berapa istrinya? Banyak. Banyak. Kenapa banyak dewi-dewi di sana, Ci Ci Jani sama Ci Lucy, Ci Ramani, Ci Kimlun, kenapa banyak dewi-dewi di sana? Karena yang berbuatnya sering ke wihara adalah apa? Laki-laki atau perempuan sih yang ke wihara? Oh, perempuan itu. Oh gitu ya orangnya. Ini kan intermezzo saya aja. Kirain Romo udah tahu. Karena kalau kita ke wihara kan yang paling banyak kan ibu-ibunya kan daripada bapaknya gitu. Intermezzo ya, saya nggak tahu nih. Ya, karena kan lahir sebagai sebagai wanita kan saya kalau dia sudah lahir sebagai wanita kan wanita lagi wanita lagi wanita lagi. Kalau nggak dia berada di tanah ya. Begitu kali Cilusi sudah jam 9 lewat, mungkin ada Ya, pertanyaan. ya. Baik Romo. Hmm. Sadu, sadu, sadu. Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh langsung di Romo, mau Iya, bertanya itu yang Papi Sandi yang San Sedaja sama Opa Patika 7 sama 3 masih belum ngerti nih. Yang tadi kan 3 sama 2 saya tahu tuh ada kayak ada Saka, bawah ada Saka, ada Ewatu. Nah kalau kalau yang 7 ini 3 saya ini sambung gimana? Pak. Kan kalau kita rujukannya, ini loh rujukannya kan kalau kita bicara rujukan, ini kan berlaku untuk dalam Manusia. manusia. Kan suta ini menjelaskan tentang kelahiran sebagai manusia. Di suta ini namanya jiwa jiwa kasutan ya, ada gandaba, ada makhluk hidup. Dalam abidama ada kaya, ada bawa, ada yawatu. Kalau dia lahir secara spontan karena tidak ada proses, ada pembuahan nggak sih? Kan nggak ada kan? Kelembapan ada proses pembuahan nggak sih? Ada sanggamanya sih? Enggak kan? Iya. Maka yang muncul kan adalah kelahiran melalui kamaja. Ingat ya kita bicara kenapa orang bisa dilahirkan? Kama dilahirkan di dua momen. Masih ingat ya? Momen apa? Momen Pati Sandi dan momen Pa Pak Pawati. Wati. Paham ya? Kama dihasilkan, kita pernah belajar di bab 5. Kama dihasilkan di dua momen, ya, yaitu pada saat di momen kelahiran, di saat momen kelahiran dan eh, di mana sepanjang kehidupan, gitu ya. Karena sepanjang kehidupan, maka profesi kita adalah kama yang kita buat. Profesi kita adalah kama yang kita lakukan, betul nggak? Kalau Anda jadi dosen, Anda profesinya, ya kama Anda jadi dosen. Anda jadi pedagang, ya kama jadi pedagang gitu. Profesi kita adalah kama yang kita lakukan. Nah, jadi karena dia lahir secara spontan, ingat di momen Pati Sandi eh, adalah kama, betul nggak? Di momen Pati Sandi kan karena kama kan, nggak ada momen lain Iya. kan? Nah, karena dia kasusnya adalah kasus Sansedaja dan Opapatika, maka tujuhnya muncul dari 8 7 muncul. Yaitu apa? Kalau orang lahir secara spontan, dewa muncul nggak matanya? muncul, Telinganya muncul nggak? muncul. Muncul. Iya, kayak gitu, Ci. Apa? Ya, Hmm. Ya. Jadi yang nggak munculnya apa tinggal yang satunya? iya kalau Kan nggak, 8. kan kalau dia ada dewanya dewa apa dewi nih? Bawahnya juga ya? Oh iya, kalau dia dewi, berarti yang nggak muncul apa? Purisa, Tulisan mbak. Iya. bawah. Kalau dia dewa, apa? Kayak gitu ya? Ya. Oke, Paham ya? makasih Ya. Romo. Oke, saya betul. Kayaknya si Jani penasaran nih mau jadi dewa tuh jadi dewi. Iya. Kalau misalnya kayak ibunya Sang Buddha itu yang pas dia ini kelahiran di alam dewanya kan dia
jadi laki-laki yang ngomongnya. Nah, faktor penyebabnya itu bagaimana prosesnya? Itu bukan laki-laki, dia kan dia dewa, Jadi dewa, dewa, dewa. dewa Kan jadi sang. Karena begini loh, masih ingat nggak ceritanya? Kenapa ketika Sang Buddha dewasa ke-8, beliau ada di dalam dewa Tawatimsa, ya kan? Kok nggak dimulai-mulai kan? Nggak dimulai Raja Dewa Saka kan bertanya, kenapa Sang Buddha tidak memulai Dhamma di sana? Saya mau tanya di mana ibuku, gitu kan? Iya, Nah, tiba-tiba ibunya muncul, karena kan ibunya kan lahir kan bukan di dalam dewa Tawatimsa, tapi di dalam dewa Tusita. Ingat dalam cerita kalau namanya tingkatan itu karena tingginya saja tingkatan kan Catumarajika itu di puncak Gunung Mahameru di atasnya gitu kan. Di atasnya puncak Gunung Mahameru terdapatlah alam dewa namanya Catumarajika. Di atasnya lagi dalam alam dewa Catumarajika adalah alam Tawatimsa. Di atasnya lagi Yama. Di atas lagi Tusita gitu kan. Jadi itu tingkatannya kenapa kalau kita bikin apa namanya kita bikin diagram atau table terkait dengan 31 alam kehidupan masih ingat nggak? Kenapa tabelnya begini? Karena tadi ini tingkatan nih. Jadi kalau teman-teman tahu kenapa alam Brahma Jana 1 ini begini harus bikinnya. Karena dia selevel, hanya beda kelas saja nih. Alam Jana 2 selevel, alam Jana 3 selevel gitu kan? Karena dia tapi kalau di alam Awiha dan Atapa dia selevel. Tapi kalau enggak sorry, Pala dan Asasana Sata selevel. Tapi Awiha Atapa sudah si Akanita dia beda level. Termasuk juga ini. Catu Maharajika, Tawa, Tinsani, 6 alam dewa ini, 6 alam dewa ini dia berjenjang. Ya. Nah, kenapa? Karena ibunya kan lahir di sini kan? Ibunya di sini itu sih. iya. Menjadi dewa Santusita kan kalau tidak salah, ya. Dewa Santusita. Jadi ketika dia tanya, Dewa Saka di mana ibuku? Gitu bayangin tuh Sang Buddha aja tanya sama Dewa Saka. Terus tiba-tiba muncul Bukannya nih. Buddha tahu semua, ngomong Iya, ada di tapi kan ada mana, kalimat sopan dan ada kalimat sopan, basa-basi. bukan basa-basi kan dia bertanya. Karena dia kan harus menghormati Dewa Saka, kan Dewa Saka yang tahu. Gitu. Baru muncullah Dewa Santusita kan gitu. Nah, sekali lagi ada pertanyaan apa yang membuat dia lahir di alam dewa gitu. Jadi dewa pertama harus beradi tanah. Tanpa beradi tanah nggak bisa ya. Jadi harus jadi beradi tanah dulu. Sila yang baik, Tadi cila yang baik itu nggak bisa Ramani. Si apa Bu Jani ya? Apa yang dilakukan oleh Ananda? Tahu cerita Ananda nggak? Ananda itu kan murid Sang Buddha kan apa dia adalah pembantu setia Sang Buddha, dayakannya Sang Buddha. Ya, dia pernah jadi wanita 16 kelahiran. Setiap kali dia mau jadi laki-laki, dia bertekad terus berbuat baik. Kenapa dia lahir jadi wanita? Karena akibat perbuatan pelanggaran sila ketiga kan. Nah, karena pelanggaran sila ketiga itu dia menjadi wanita kan. Dan setiap kali dia harus bertekad. Berbuat baik, dia bertekad mau jadi laki-laki, mau jadi laki-laki. Baru di kelahiran dia yang ke-16, baru dia jadi laki-laki itu. Makanya jangan dianggap sepele ya. Pelanggaran sila ketiga Pancasila Buddhis. Nah, saya tidak memiliki literatur yang jelas. Ratu Maya Dewi jadi dewa karena bagaimana jadi laki-laki prosesnya. Dia Sotapana ya. Setelah pelajaran Abhidhamma kan dia Sotapana itu kan. Jadi minimal dia sudah. Dan jadi kenapa ada pertanyaan begini? Kok kenapa? Ingat ya, Sudodana itu ayahnya Sotapana. Kalau kita sudah Sotapana, berarti sudah jadi pemenang arus kan? Nah, kalau jadi pemenang Iya. arus, berarti dia tidak mungkin jatuh lagi di alam apa ya. Dia akan melakukan yang namanya anuloma, terus maju. Menjadi maju. sakadagami, menjadi anagami, dan berakhir pasti dengan arahat. Kalau sudah arahat, pasti dia akan keluar dari samsara. Jadi makanya tujuan akhir umat Buddha memang nibbana. Tapi kita tidak usah tidak usah mencapai arahat deh. Kita kan harus melalui lampu itu yang namanya sotapati ya.
Satapati Magga. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan meditasi Vipassana dan bisa ketemu guru yang bagus dengan modal Abhidhamma yang kita pelajari supaya kita bisa menjadi pemenang arus. Sadu Sadu, ya. sadu. Aduh, aduh. Romo mungkin nggak ya, memungkinkan nggak? Maksudnya kita Setiap tidak. setiap setiap yang namanya momen kesucian itu hanya jentikan jari kan. Hmm. Tapi ingat loh, kesucian hanya bisa diraih kalau kita duduk dengan tekun mengamati fenomena batin dan jasmani. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apakah kita sering mengamati fenomena dan jasmani kita? Gitu. Hmm. Iya, kita sibuk nonton sinetron. Romo, apa kalau untuk bervipassana itu tetap kita harus melalui samatha dulu, Romo? Jadi katanya tuh ada yang bilang nggak bisa dulu bisa langsung vipassana kalau belum melalui samatha seperti itu. Begini Cilusi, logikanya saja, rintangan batin yaitu yang namanya dinamida, malas dan ngantuk, lalu keraguan apa namanya kamaraga, nafsu indriawi, keinginan jahat dia pada, gitu kan? Hmm. Wicak keraguan-raguan itu kan rintangan batin kita kan. Iya, Kalau Cilusi langsung masuk vipassana, sementara rintangan batin pasti muncul nggak? iya, masih Pasti. muncul. Kalau rintangan batin muncul, pasti kita nggak bisa nggak kita berlama-lama meditasi vipassana? Iya, bisa. Tidak. Pasti tidak kan? Karena kita tidak bisa berlama-lama meditasi vipassana, kita butuh ketenangan dulu nggak kalau gitu? Iya, bisa. Butuh. Jadi karena kita butuh ketenangan dulu, maka kita tekankan. Kalau yang namanya jana kan ketenangan batin tuh. Hmm. Pencapaian jana itu harus menekan yang namanya panca niwarana. Musuh samatha bawana adalah panca niwarana. Tapi musuh vipassana adalah pencapaian jana. Sekarang pertanyaan Cilusi kalau sudah mencapai jana, mau nggak ditinggalkan itu jana? Dan kebanyakan dari kita kalau sudah mencapai jana, kita kelekati jana itu. Karena Iya, menyenangkan sih. kebahagiaan yang tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi kalau dalam lingkup duniawi ya. Kalau apa yang namanya sudah masuk jana, udah sama nasanya luar biasa. Makanya meditasi yang benar baru disebut meditasi sesungguhnya ketika dia mencapai jana 4 atau jana 5 dalam Abhidhamma. Karena batinnya sudah UPK, Ekagata. UPK. Hmm. Kalau batinnya sudah UPK Ekagata, maka dia untuk menembus vipassana akan jauh lebih mudah. Tapi kalau masih somanasa gitu ya, masih witaka, wicara, piti, suka. Suka itu kan somanasa. Dia akan berlama-lama di situ pasti. Gitu. Hmm. Hmm. Itu secara apa namanya? Logika saja gitu ya. Ya, terus. Hmm. Sadu, sadu, sadu. Karena begini Baik, Cilusi, yang lain. ketika Hmm. kita misalnya meditasi mengamati apa rupa sebagai anicca, dukkha dan anatta, kita mengamati fenomena batin sebagai anicca, dukkha dan anatta, kan pasti kan timbul kemalasan kan, ngantuk, pegel gitu kan. Nah, pada saat kita ngantuk, pegel, seorang meditator yang baik dia akan masuk ke samatha dulu. Nah, ketika dia masuk ke samatha, dia dapat ketenangan, dia keluar lagi masuk ke vipassana. Kalau kita kan kalau sudah ngantuk, pegel udah nggak termotivasi kan. Apalagi pikiran kamaraga kita muncul, pikiran jahat kita muncul. Udah rintangannya nggak akan, meditasi kita nggak bisa berlama-lama. Kenapa orang bisa meditasi berlama-lama? Karena bisa timbul piti kan. Kalau sudah timbul piti kan kita nggak kerasa sama sekali. Pitinya kita belum dapat. Tapi piti yang kebanyakan juga nggak bisa kan. Nanti jadi bawang nggak lagi. Wah susah itu. Kenapa Hmm. bisa meditasi berlama-lama? Padahal dia meditasi lama-lama itu sebenarnya bukan jana, tapi apa ternyata? Bawang Hanya gang. biasa. Iya. Bawang nggak. Gitu. Coba. Ya, baik, Tapi Romo. Romo juga bisa juga kan pada waktu ngantuk, amati ngantuk.
bosan amati bosan, sakit amati sakit. Jadi itu ya wipasana gitu kan. Maksudnya jangan bukannya apa? Tapi Jadi oh persoalannya, bosan. Jani, kalau kita sakit amati sakit, nanti nggak berhasil. Kita akan benci dengan pasti timbul biaya pada deh. Tapi kalau kita sedang sakit, kesemutan, terus fokus dengan tarikan napas dan hembusan napas, justru akan plong dengan sendiri. Karena saya pernah ngalami itu, Ci. Ya, kurang lebih dulu lah, tapi sekarang nggak sanggup. Dulu waktu kami kesemutan, ada 3 jam lebih gitu kesemutan, tapi fokus sama napas masuk, napas keluar. Itu yang namanya kesemutan itu tiba-tiba seperti kayak pipa Lepaskan. paralon gitu ya. Dia plong, push gitu loh. Kenapa sih begitu? Karena tadi Patawi Apot Tejo Wayonya kan nggak beda. Kalau kita cuma amati, oh saya amati sakitnya nih. Tapi dia sendiri kita keluar dari fokus, keluar dari witaka. Tapi kalau kita semakin kita sakit, kita tetap fokusnya di witaka, bicaranya sama di napas, tetap hambatan tubuh sudah tidak terjadi lagi. Tidak timbul biapada. Nanti kalau kita amati sakit, kita akan timbul biapada pasti. Biasanya begitu, Cijani. Enggak amati sakitnya ini Romo biasanya apa namanya? Jadi ritmenya sakitnya, jadi bukan sakitnya, jadi irama sakitnya. Misalnya ada kesemutan kan Ya cepet-cepetnya munculnya atau apa munculnya gitu apa ya? perhatikan itu. Ya munculnya Perhatikan kan jadi maksudnya. apa rupanya gitu. Ya munculnya kan maksudnya Cijani kan. Iya betul. Tapi kalau nggak berhasil nanti timbul biapada. Begitu Cijan. Iya, Punya, makasih Romo. punya timbul keinginan jahat. Hmm. Kayak gitu. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Satu pertanyaan lagi ya, Romo ya. Boleh. Ada yang mau bertanya? Romo berarti mengalami kelahiran Pati Sandi itu bisa terlahir cacat, berarti pas momen ininya itu langsung berlaku karmanya atau gimana, Romo? Karena kan misalnya nih, kalau ibu-ibu rata-rata kalau masih yang memegang kepercayaan gitu, oh kalau lagi hamil nggak boleh sembarangan geser-geser tempat atau maku-maku atau motong-motong nanti anaknya cacat. Nah itu seperti gimana itu Romo masuknya? Nih gini. Lebih Dhamma bilangnya, Dhamma Sanggani ya bilangnya. Saya jawab berdasarkan Dhamma Sanggani. Kita sebagai manusia lahir, kita tidak pernah tahu 2 akar atau 3 akar. Setuju ya? Kita lahir sebagai manusia, tidak pernah tahu apakah kita 2 akar atau 3 akar. Kalau kita lahir 3 akar, maka kita lahirnya di sini nih, di momen ini. 1, 2. Kalau di momen ini kita hanya bisa mencapai jana 1 sampai jana 4 saja. Ya, kalau lahir di sini kita sampai jana 5, jana 6, 7, 8. Ya, ini karena UPK. Dia UPK pasti kalau lari ke UPK. Kan batin kita UPK. Ini UPK ya, tuh. Nah, kalau kita lahir di 3, ini kelahiran kita di sini, maka selama ini kelahiran ini kan momen kelahiran Pati Sandi kita di sini kan di hijau. Ini adalah di 3 momen yang disebut 3 momen. Apa di hetuka 3 akar. Loba, aloba, dosamo. Tapi kalau kita lahirnya di superior nih, lahir di sini superior ya. Ingat lo lahir sejak dalam kandungan nih. Tapi kalau kita lahir di sini, di sini dan di sini, berarti kita lahir hanya 2 akar. Pati sandinya ya, teman-teman yang ingat ya, pati sandinya nih kita bicara pati sandi. Pada saat kita pati sandi kan kita sudah lahir kan kita sepanjang kehidupan kan kita nggak melakukan ini lagi. Ini kan momen ke momen pati sandi aja kan. Di sepanjang kehidupan kita melakukan yang merah dan yang biru, gitu ya. Sekarang kita yang 3 akar ini, kalau kita tiga akar, kalau kita melakukan perbuatan 3 akar lagi, dana 3 akar, sila 3 akar, bawana 3 akar, maka menurut kitab Dhamma Sanggani, hasil di kehidupan ini dan akan datang 16. 16 yang mana Romo? 16 adalah 8 yang ini, ya Mahawipaka 8 dan Ahetuka Kusala Wipaka 8. 8 tambah 8 berapa anak-anak? 16. 16. 16.
Jadi Cidusi mohon maaf, kalau hidup kehidupan sepanjang kehidupan kita selalu bahagia, sehat, memiliki kekayaan, tidak jarang mengalami duka, karena perbuatan apa? Kusala. Maha kusala. Hmm. Paham ya? Ya, Maha kusala. Tapi kita lahir di 3 akar, supaya hasilnya tadi 16 gimana? Pada saat sebelum munca puba aparanya harus somanasa. Kita pernah belajar perasaan kan? Kita pernah bicara wedana pacaya. Wedana samutana. Kita pernah belajar apa namanya rangkaian dari perasaan tadi. Perasaan kan 108 kan? Harus somanasa. Munca cet puba cetana, munca cetana, apara cetananya Para-para. harus somanasa. Yang, yang utama adalah yang apara. Bahkan yang apara-para juga harus lebih bagus. Para-para. Ya, ada yang terkotori pasti karena sama perbuatan baik kita ada yang karena kita kalau kita mindfulness kan kita bisa begitu. Tapi ada juga kita berbuat baik, aduh, kadang males ya, mantiin siapa sih, nggak terkenal lah, udahlah, nitip aja segini kan begitu kan biasanya kita suka melakukan itu. Nah, kalau seperti itu kita tidak dapat 16. Kita hanya dapatnya hanya berapa? 12. Hanya 12. Dapat di mana? Di kelahiran kembali kita jadi cuma 2 akar saja. Tuh. Di momen kelahiran berikutnya, kita lahir dengan kekuatan 2 akar dan 8 ini kita dapat. 8 ini kita dapat. Tuh. Jadi paham ya sekarang ya? Kenapa Cilusi bisa lahir jadi anak 2 akar? Karena pada saat kita berbuat baik melakukan mahakusala, ada yang tidak sempurna terkait dengan aparacetananya. Karena di sini kalau kita bicara Buddhism, Abhidhamma, yang dilihat adalah aparacetanan atau apara-paracetananya. Itu yang jadi ukata, yang jadi perbuatan superior. Omaka kan inferior. Gitu ya. Jadi perbuatan itu akan jadi, pokoknya begini, kalau kita berbuat baik jangan pernah menyesal lah. Gitu loh. Harus senang. Mau nitip sama siapapun harus senang. Supaya jadi ukata, jadi superior. Kenapa itu penting? Supaya nanti di momen kelahiran kita berikutnya, kita jadi manusia yang 3 akar, atau 2 akar, atau minimal jadi manusia, atau 6 alam dewa. Tapi kalau di sini kita cuma 12, kita jadi dewa, tapi dewa yang 2 akar, manusia yang 2 akar, dan di sini. Ya, jadi 12. Sekarang kalau kita lahir dengan 2 akar nih, kekuatan kita lahir 2 akar, kita bisa nggak melakukan perbuatan yang superior? Bisa. Jadi jangan berkecil hati, walaupun kita hanya lahir 2 akar, tapi kita bisa melakukan perbuatan yang 3 akar bisa. Ya, jadi ukata, jadi perbuatan superior. Tapi syaratnya tadi tidak. Syarat 3. Ubah, munca, aparanya harus somanasa. Superior. Manasa. Nanti hasilnya berapa? Hanya 12. Tuh. Nggak bisa 16. 16. Perbuatan yang sudah kita lakukan 2 akar dengan superior, hasilnya tetap 12. Nggak bisa kita pindah ke 3 akar. Kalau kita lahir 2 akar nih, lahir 2 akar, perbuatannya ada yang kita kotori, atau aparacetananya, maka hasilnya cuma 8 doang. I, E, San, Se, U, Liu, Ci, Pa. Cuma 8 doang. Lahir di sini sebagai apa? Di sini sebagai apa lahirnya kekuatannya nih? Pati Sandi, kekuatannya apa? Lahir di sini. Manusia cacat atau dewa rendah. Dewa rendah. Jadi kita sekarang tahu, jadi manusia cacat atau dewa rendah, kita sudah lahir 2 akar, berbuat baiknya separuh-separuh, setengah-setengah. Munca, puba, dan apar-aparanya tidak somanasa. Jadi makanya saya sering mengatakan, sekarang ceramah saya, harus di sini senang, di sana senang, di mana-mana ikut senang. Artinya apa? Di sini senang itu pada saat puncak cetana harus senang,
Puba Cetana harus senang, Munca Cetana harus senang, Apara Cetana harus senang. Jadi bukan lagu secara letterleks ya. Tapi saya sering bilang, ayo kita nyanyikan lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Artinya saya mengarahkan kepada Puba, Munca, dan Apara Cetananya harus baik. Begitu Cilusi. Baik, Romo. Ya. Lagian Romo kan kalau yang tadi dibicarakan kita bahas tadi kan memangnya bawahnya sudah muncul tuh ya, ya kan? Bawah udah muncul, terus 3 akar 2 akarnya juga udah langsung muncul pas pada waktu partisan di Remaja kan, ya begitu. Terus sih. Oh iya, itu Ya sudah muncul. Tapi udah muncul tadi, kan. tapi kita tidak tahu apakah 3 akar apa 2 akar atau kita itu hemafrodit atau tidak apa kita lahirnya. Karena kita tidak pernah tahu. Karena Ya Puati tapi Sandi pada waktu pembuahan itu sebetulnya udah ada ini kita arahnya ya. gini, Tijani gini loh. Masih ingat nggak ada 19 cita yang tentang Pati Sandi ini kita gini, Pati Sandi itu. Tuh. Kalau saya klik fungsi cita Pati Sandi, ini yang membuat kita lahir di 6 di alam manusia dan 6 alam dewa. Dewa. Ini lahir di alam Brahma Jana 1, Jana 2, Jana 3, Jana 4. Ini arupa Brahma. Ini adalah apa ya? Gitu kan? Ini adalah Ya. ini apa? Ini adalah manusia rendah dan dewa cacat serta asalnya Sata. Ini apa yang dilakukan? Ini kenapa bisa lahir sini nih? Aku salah 12. Sudah pokoknya gampang lah. Aku salah 12 yang kita lakukan dengan pandangan salah. Udah nggak usah jangan jauh-jauh dia pasti lahir dalam apa ya. Ya. Tinggal tinggal dia kekuatannya loba atau dosa atau moha. Tapi kita yang sering condong berbuat baik seperti ini minimal lahir di alam manusia atau dewa. Makanya Sang Buddha bilang apa? Dalam parita, danang dadantu sadaya, silang rakantu sabada, bahwa nabi ratahontu gacantu dewa tagata. Jadi kita harus dana harus sering kita lakukan. Ya, apalagi Anda sudah punya materi ya cukup, dana bisa dilakukan lebih mudah. Sila harus terus dikembangkan, meditasi terus-terus dilaksanakan. Bawa nabi ratahun. Jadi meditasi itu nggak perlu mencapai jana, tapi sering kita lakukan saja. Karena dari semua perbuatan baik itu dana dan sila, meditasi itu perbuatan baik yang luar biasa. Gampang kan cuman mengamati. Mengamati loh tugasnya. Napas masuk, napas keluar, ya tanpa dibuat-buat. Tugas saja mengamati. Kalau pikiran kita melambung ke sana, tarik lagi ke napas. Lambung saya tarik ke napas. Kita berkuat-kuat dengan tekad dan rupa kita. Pemain bola aja dilatih baru hebat ya. Sama pikiran kita harus dilatih terus. Setelah bangun tidur atau sebelum tidur, dia 5 menit, 10 menit duduk sila dengan baik. Posisi tubuh tidak rileks, kendur lepas. Amati keluar masuk napas. Anda sudah berbuat baik luar biasa. Kalau besok Anda tidak bangun lagi, karena Anda cuti atau marah nasanya witinya udah bagus. Kayak gitu. Kan Sang Buddha pernah bilang kan dalam suta ada beda karya suta. Ajewa kicamata pangko janang maranang suwe. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui loh besok hari kita masih hidup atau tidak. Kita hari ini belajar abhidhamma nih, kita tidak pernah tahu loh. Besok kita ini masih hidup atau tidak. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan di present moment ini perbuatan terakhir nih. Jadi kita besok kita pagi tidak dibangunin tubuh kita semuanya bergerak, ya kita sudah pindah alam, minimal di perbuatan terakhir itu kita sudah melakukan kebaikan dan minimal kita bisa lahir di alam bahagia. Sadu. Aduh. Sadu, sadu, sadu. Aduh, aduh, aduh. Iya. Baik, Romo di sini udah setengah Kasih Romo. 10. Ya. Ya, terima kasih. Nah, akhirnya, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang Romo sampaikan untuk kita Saya di dengar malam hari teman ini, kalian, Romo. saya dengar teman-teman kalian kita sakit ya. Saya pengen RT Hendra sakit juga ya. Di Oh ya Bocil. Romo ya. Saya dengar juga siapa? Saya belum dengar kabarnya Cimariana, Macam Marianti gimana. Ya, kita doakanlah ya teman-teman kita yang selama ini belajar abhidhamma dengan kita. Semoga selalu diberikan kesehatan dan yang sakit segera disembuhkan. Kita berada di tanah seperti itu. Begitu kali Cibusi. Terima kasih ya. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik, Romo. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada malam hari ini, kita akan sama-sama melakukan pelimpahan jasa, di mana sepanjang hari ini perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan. Sebentar saya akan share sini.
Kita akan sama-sama membacakan Patidani. Mari dengan sikap tangan beranjali kita sama-sama membacakan Harita Patidani. Handamayang Patidana Kawaromase Punya Sida Nikatasa Yahnanyani Katani Me Te Sanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Ye Piya Gunawan Taca Mayang Mata Pitadayo Ditamne Capya Ditawa Anye Jata Makwerino Sata titan tilokasning te puma jatuyo nika panceka jatuwo kara samsaranta bawa bawe nyatangnya pati dan name anumodan tute sayang ye simang napaja nanti dewa tesang niwedayung maya dina napunya nang anumodana hetuna Sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padan japa hontu te sasa si jatang suba sadu sadu sadu. Kalian kita akan menutup dengan nama kata-kata. Mari bersama-sama dengan sikap beranjali kita bacakan nama kata-kata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Swagato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami. Sama-sama kita mengucapkan sabe sapa Rawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu. Ya, terima kasih Romo. Romo. Makasih Sama-sama Romo. sehat selalu ya. Ya, Makasih. Sehat selalu. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Sehat. Terima Pak kasih Hendra udah teman-teman. sehat. Tetap semangat ya. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Pak Hendra.